Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Anna Mukliha. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian bab 1 dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manhajul Bahti dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Satria Dinata MPDI. Di dalam sebuah penelitian, kita akan membahas sebuah permasalahan dan mencari solusi mengenai permasalahan tersebut. Nah, muncul sebuah pertanyaan, apa itu masalah? Masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya. Contohnya, di dalam sebuah kelas, seorang guru memberikan tugas kepada muridnya untuk menghafal 70 mufrodat atau kosakata dalam seminggu, yang berarti siswa ini diminta menghafal 10 mufrodat per hari. Namun, setelah diuji atau dites di dalam kelas, ternyata beberapa siswa ini mampu menghafal 100 kosakata atau 100 mufrodat. Nah, inilah yang disebut dengan masalah. Baiklah, masuklah kita kepada judul penelitian saya, yaitu mengenai pengaruh penggunaan media permainan Quizizz terhadap minat belajar bahasa Arab siswa kelas 11 MAN 2 Pasaman Barat tahun ajaran 2023-2024. Nah, dari judul di atas akan muncul pertanyaan kenapa saya memilih judul ini dimasukkan ke dalam proposal penelitian saya. Nah, alasan saya memilih judul ini karena ada beberapa pertimbangan yang memang judul ini layak untuk saya masukkan ke dalam proposal penelitian saya. Yang pertama, karena judul ini berangkat dari sebuah permasalahan di lokasi penelitian yang saya teliti. Yang kedua, karena masalah ini masih ramai diperbincangkan. Terakhir, seperti yang kita lihat pada zaman zilenial sekarang, pemanfaatan atau penggunaan teknologi semakin meningkat dan yang seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa Quizizz ini adalah media yang sering digunakan oleh guru dalam belajar, dan dari permasalahan yang saya teliti ini, judul ini dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan informan dari subjek penelitian melalui instrumen pengumpulan data. Nah, berdasarkan pengumpulan data, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, yaitu informasi yang terkumpul adalah berbentuk data dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Kemudian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah korelasi, yaitu menyelidiki kemungkinan yang terjadi karena adanya hubungan sebab akibat di antara media permainan Quizizz dan minat belajar bahasa Arab siswa kelas 11 MAN 2 Pasaman Barat. Sebuah judul harus mempunyai standar kesempurnaannya, di mana judul ini harus mempunyai metode, pendekatan, variabel, lokus dan tempus, maupun objek di dalam sebuah judul tersebut. Variabel penelitian. Variabel merupakan hal yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Di dalam variabel ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel bebas dan variabel dependen adalah variabel terikat. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang memberi pengaruh terhadap variabel lain. Nah, variabel independen ini yang menyebabkan adanya variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel independennya yaitu permainan Quizizz. Kemudian, variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menyajikan respon karena adanya pengaruh dari variabel independen atau variabel bebas. Berdasarkan variabel independen didapatkan variabel dependen yaitu minat belajar bahasa Arab. Lokus adalah lokasi penelitian, yang mana lokasi penelitian dari judul di atas adalah di Sekolah MAN 2 Pasaman Barat. Sedangkan tempus adalah tempo waktu penelitian, yang mana tempus dari judul di atas adalah tahun ajaran 2023-2024. Dan untuk objek dari penelitian di atas adalah siswa kelas 11. Baik, selanjutnya saya akan membahas kepada latar belakang masalah, yang mana di dalam latar belakang masalah ini akan dimuat 3 pembahasan, yang mana dia berupa landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan faktual. Landasan filosofis adalah apa yang menjadi permasalahan di dalam judul tersebut. Seperti yang sudah terlihat pada judul, bahwa permasalahan yang akan diselesaikan adalah minat belajar bahasa Arab siswa kelas 11 MAN. Dalam hal ini, landasan filosofisnya akan membahas tentang apa itu minat belajar.
Sebelum kita mengetahui minat belajar, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari minat dan belajar. Kata minat secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu interest yang berarti kesukaan, perhatian, atau kecenderungan hati pada sesuatu atau keinginan. Jadi di dalam proses belajar, siswa harus mempunyai minat atau kesukaan untuk mengikuti kegiatan belajar yang berlangsung. Karena dengan adanya minat akan mendorong siswa untuk menunjukkan perhatian, aktivitasnya, dan partisipasinya dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu rasa kesenangan dan adanya perhatian yang berlebih terhadap apa yang diminati, dan apa yang diminati tersebut merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan yang dia rasakan. Nah, sementara itu belajar diartikan sebagai kemampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya dalam upaya mencapai kualitas hidupnya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa proses belajar diarahkan untuk memperbaiki kehidupan seseorang secara individu maupun kepentingan manusia secara universal. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Berarti ini atas kemauan sendiri. Kemudian yang kedua, landasan teoritis. Nah, landasan teoritis ini adalah landasan yang menjadi penghubung dengan landasan filosofis. Landasan teoritis ini berupa hasil testimoni dari peneliti yang sudah pernah meneliti permasalahan ini sebelumnya. Adapun menurut Hamalik dan Arsyad, beliau mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran kuisis dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Dari pernyataan tersebut, semakin jelas bahwa penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi dari pelajaran yang dilalui pada saat itu. Di samping itu, dengan adanya media ini dapat membangkitkan motivasi dan minat siswa. Media pengajaran ini juga dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dari testimoni yang telah dilakukan oleh Khaliqul Husna, dia menyatakan bahwa dengan penggunaan media kuisis, pembelajaran akan lebih efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian yang ketiga, landasan faktual. Landasan faktual adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nah, di dalam penelitian saya, di dalam landasan faktual, saya sebagai peneliti melakukan observasi langsung ke sekolah Mandua Pasaman Barat dan mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas tersebut. Saya juga melakukan wawancara, yang mana hal ini saya lakukan untuk mendapatkan jawaban secara lebih terbuka dan detail tentang gagasan subjek penelitian. Nah, wawancara ini saya lakukan bersama beberapa siswa kelas 11, guru mata pelajaran bahasa Arab, kepala sekolah, staf kurikulum, staf sarana dan prasarana, serta staf kesiswaan. Kemudian saya menyebarkan angket atau kuesioner. Hal ini saya lakukan untuk mengumpulkan data dari informan tentang apa yang ia rasakan dan ketahui dengan memberikan pernyataan tersusun. Nah, jenis skala yang saya pilih yaitu skala bertingkat. Hal ini karena fokus peneliti atau saya untuk memperoleh data pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, jawaban ini terdiri dari rentang sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, dari hasil observasi, mengamati, wawancara, dan penyebaran angket ataupun kuesioner, dapat saya simpulkan bahwa memang benar di sekolah tersebut mereka menggunakan media kuisis dan sangat membantu dalam peningkatan minat belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian saya. Yang pertama, bagaimana kemampuan siswa sebelum menggunakan media kuisis. Yang kedua, bagaimana proses penggunaan media kuisis. Dan yang ketiga, apakah media kuisis berpengaruh terhadap minat belajar bahasa Arab siswa.
Yang terakhir, untuk dirosah sabikoh atau penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu, saya menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama, penelitian dari Safira Mumtaz dan Farid Marzuki Amar, adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada tahun 2022, mereka melakukan penelitian dengan judul penelitian Pengaruh Media Permainan Quizizz terhadap minat belajar bahasa Arab siswa kelas 10 bahasa. Kemudian penelitian yang kedua, penelitian dari Mia Maryam Sarah dan kawan-kawan. Mereka adalah mahasiswa Universitas Garut. Mereka melakukan penelitian pada tahun 2023 dengan judul Inovasi Media Pembelajaran Bahasa Arab dengan aplikasi Quizizz di era New Normal siswa kelas 11 MAN 1 Garut. Kemudian yang ketiga, penelitian dari Zelika Avaria dan kawan-kawan merupakan mahasiswa Universitas Juanda pada tahun 2022 dengan judul penelitian Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Permainan Digital terhadap Minat Belajar Bahasa Arab siswa kelas 10 MA Miftahul Huda. Dari penelitian tersebut, perbedaannya dengan penelitian saya yang pertama terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian pertama tadi dia meneliti anak kelas 10, sedangkan dalam penelitian saya meneliti anak kelas 11. Kemudian untuk perbedaan yang kedua, pada penelitian yang kedua, jenis penelitian yang dia gunakan pada penelitian kedua ini adalah metode R dan D atau Research dan Development, yang mana penelitian dan pengembangan atau R dan D adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Sedangkan penelitian saya menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai metode penelitian. Semoga teman-teman yang menonton paham dan bisa mengerti tentang bagaimana cara membuat proposal penelitian bab 1, dan ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita dan saya juga, dan semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa cepat dalam menyusun proposal penelitian bab 1-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.